Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan man bi hadzal kitab Asy-Syaikh Fadil Muhammad Hasbullah syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 71. Faslun. Asal wan nadhru kismani. Bahas masalah nazar. Apa saja yang masuk dalam kategori nazar. Wan nadhru dan nazar kismani itu ada dua bagian. Halaman 71. Nazar itu ada dua macam. Yang pertama munajjazun, namanya nazar munajjaz. Yang wa mu'allakun, yang kedua namanya nazar mu'allak. Nazar itu berjanji melakukan sesuatu, itu namanya nazar. Atau berjanji meninggalkan sesuatu, ya sama, disebut dengan nazar. Lah nazar itu dibagi menjadi dua. Ada namanya munajjazun, nazar munajjaz. Dan yang kedua mu'allakun, yaitu nazar mu'allak. Fal munajjazu, yang disebut nazar munajjaz, yaitu qaqaulin nadhiri, seperti ucapan orang yang bernazar, lillahi alayya kadza, au nazartu lillahi kadza. Lillahi, untuk Allah, alayya, bagiku, kadza, akan melakukan ini. Maksudnya begini, saya akan nyumbang 50.000 tanpa digantungkan dengan apa-apa, itu juga udah termasuk nazar. Tapi udah diucapkan. Kalau baru di batin itu belum termasuk nazar. Baru di batin itu belum masuk kategori nazar, baru keinginan. Tapi kalau udah diucapkan, nanti saya mau nyumbang 50.000. Kalau udah diucapkan, itu namanya baru nazar. Lah itu nazar munajjaz, itu nazar yang tidak dihubungkan dengan apa-apa. Lah kalau yang nanti yang kedua mu'allak, itu nazar yang dihubungkan dengan satu kejadian. Au nazartu lillahi kadza, atau saya bernazar untuk Allah kadza, melakukan ini. Melakukan ini itu ya contohnya macam-macam, banyak ya. Yang penting sesuatu yang baik. Tapi nazar itu tidak boleh di sesuatu yang wajib. Nanti saya mau sholat zuhur, nazar nggak nazar ya wajib sholat zuhur. Atau nazar itu tidak boleh sesuatu yang haram. Nanti kalau saya lewat rumahnya itu, jambunya mau saya ambil.
Nah itu nazar tapi dengan sesuatu yang tidak benar itu justru malah harus dilanggar. Lah nazar itu sesuatu yang mubah atau yang sesuatu yang sunnah yang diniatkan. Nah itu berubah hukumnya menjadi wajib. Kita nyumbang 50.000 itu kan sunnah. Mau nyumbang mau enggak kan aslinya sunnah. Tapi kalau udah diucapkan saya mau nyumbang 50. Nah nanti nazar itu berubah menjadi wajib. Wa yalzamuhu dan wajib bagi orang tersebut al-wafa'u untuk menunaikannya atau memenuhi nazarnya itu. Wajib hukumnya kalau dia sudah ngucap. Walaupun tidak dihubungkan dengan apa-apa itu namanya nazar munajjas. Bima nazarahu dengan apa yang dinazarkannya itu halan seketika itu juga. Pokoknya kalau ada niatan baik apalagi udah terlanjur diucapkan maka segera dilaksanakan. Nah tanpa dihubungkan dengan kejadian apa-apa itu yang disebut dengan nazar munajjas. Yang kedua wal mu'allaku. Ini yang nazar mu'allak, ini yang biasanya dipahami orang itu yang ini nih. Mu'allak nanti kalau saya sehat, saya mau traktir teman-teman makan bakso. Sehat beneran. Nah terus makanya traktirnya itu ya wajib hukumnya. Itu namanya nazar mu'allak. Mu'allak itu artinya dihubungkan dengan satu kejadian, itu namanya mu'allak. Kalau munajjas itu tidak dihubungkan dengan apa-apa, wis pokoknya asal ayo makan bakso. Nah itu namanya nazar tapi yang munajjas. Tapi ayo makan bakso tapi ntar ya kalau jualan saya laku. Nah itu namanya mu'allaq. Nazar ada dua, ada munajjas. Munajjas itu yang tidak dihubungkan dengan apa-apa. Kalau mu'allaq itu yang dihubungkan dengan kejadian. Lah umumnya orang memahami nazar itu sesuatu yang dihubungkan dengan kejadian. Nanti kalau anak saya keterima kerja di situ, saya mau syukuran, undang ibu-ibu. Nah itu kok benar anaknya diterima dikerja di situ, maka itu namanya nazar mu'allaq. Nazar yang dihubungkan dengan kejadian lain. Wal mu'allaqu dan nazar mu'allaq ismani itu juga dibagi menjadi dua. Kismun yang sebagian mu'allaqun dihubungkan ala husuli ni'matin dengan berhasilnya atau tercapainya satu kenikmatan. Tadi sembuh itu kan nikmat ya, terima kerja atau dagangan laku, lah itu kan kenikmatan. Nah itu yang satu bagian nazar itu dihubungkan dengan mendapatkannya kenikmatan. Awin difa ini kematin atau terhindarnya musibah. Itu hurufnya hampir sama, dibacanya hampir sama, tapi artinya kebalik. Nikmah sama nikmah. Itu loh di situ. Ain dan qaf. Itu kalau salawat badar. Itu kalau kebalik bahaya bacanya. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Pakai qaf yang benar. Ya Allah, jauhkan umat ini dari mara bahaya, musibah. Afat itu kan mara bahaya, nikmah itu musibah. Kalau nikmah pakai ain artinya ya nikmat, kenikmatan enak itu. Tapi kalau nikmah pakai qaf itu artinya penyakit atau balak, musibah. Awin difa ini kematian atau terhindarnya musibah. Umpama kita punya keluarga belayar atau apa, dengar kabar katanya kapalnya tenggelam. Nah terus kita bernadar kalau memang saudara saya itu, waalaikumsalam,
Biasa. Baru enggak. Iya biasa. Biasa wae. Santuy. Wis karo bolo dhewe. Awin difa'i nikmatin atau nazar itu dihubungkan dengan dihindarkannya dari balak. Nikmah, pakai kof itu loh, balak artinya. Kalau nikmah, Nikmat, ya kenikmatan itu. Itu kan kalau ditulis Indonesia kan sama ya. iya. Iya, padahal kalau di Arab artinya kebalikannya. Iya. Nikmat artinya enak, kalau nikmah artinya sengsara. Lah yang kita minta yang mana? Makanya kalau selawat badar, kalau mungkin kalau hidup kita belangsak mulu, mungkin selawat badarnya kebalik. Bisa juga kali ya. Iya. Nah iya. Kalau diterjemahkan kan gini ya, ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Pakai qaf ya. Wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Kalau diterjemahkan kan gini, ilahi ya Tuhanku, salim, selamatkan, jauhkan umat ini minal afat, dari penyakit. Afat itu penyakit. Wan nikmah, dan sengsara. Minta dijauhkan dari penyakit dan sengsara. Lah kok bacanya kebalik? Bacanya nikmat. Nikmat berarti minta jauh dari nikmat. Kalau jauh dari nikmat berarti sengsara. Iya, makanya kalau kok sengsara mulu, mungkin sering selawat badar cuman bacanya kebalik. Makanya baca tulisan Arab itu yo resikonya begitu. Husnul. Ayo. Minal afati wan niqmah. Pakai qaf, minta jauh dari penyakit dan sengsara. Berarti kan pengen deket sehat sama kenikmatan kebahagiaan gitu. Lah umpama ada dengar kabar tadi contohnya keluarga berlayar, katanya kapalnya tenggelam. Nanti kemudian kita bernazar, nanti kalau saudara saya itu ada info dia selamat, saya mau ngadain syukuran. Nah itu nazar juga namanya. Nazar terhindar dari musibah, atau nazar karena mendapat nikmat. Itu nazar namanya nazar mu'allaq. Kalau yang enggak dihubungkan dengan apa-apa itu namanya munajjas. Kaqaulihi, seperti ucapannya orang yang bernazar, insyafani. Syafa itu artinya sehat, sembuh. Syafa itu artinya sembuh. Kan ada selawat apa itu? Tibil kulufil. Wa shifaiha, shifa, syafa artinya sama. Insyafani, seandainya menyembuhkanku Allahu Allah. Berarti ini kan kalau Allah memberikan kesembuhan, kesehatan kepadaku. Au sallamani, atau menyelamatkan aku min kada, dari contoh musibah umpama. Falillahi alayya kada, maka saya akan melakukan ini. Situ contohnya hanya kada itu ini, contohnya macam-macam. Nanti kalau saya sehat mau ngajak makan-makan, oh itu namanya nazar mu'allaq. Atau nanti kalau saudara saya tadi kan contohnya tadi itu selamat dari musibah, maka saya akan syukuran. Nah itu juga namanya nazar mu'allaq. Fa'idha wujida, apabila dijumpai al-mu'allaqu, sesuatu yang dihubungkan itu alaihi, kepada orang yang bernazar, lazimahu, maka wajib al-wafa'u, memenuhi atau melaksanakan nazarnya itu. Nanti kalau saya sehat, saya mau traktir makan bakso. Lah kok sehat beneran, makan traktir makan bakso, hukumnya wajib. Walaupun asalnya traktir makan bakso itu kan hukumnya ya sedekah sunnah ya. Tapi kalau dinazarkan
dihubungkan dengan kesehatan, itu namanya nazar mu'allaq. Dan itu lazimahu al-wafa'u bil manduri halan, yaitu wajib menunaikan nazarnya itu halan, seketika itu juga. Yes, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda takutnya lupa. Wa qismun, dan sebagian mu'allaqun, nazar mu'allaq ala fi'li syai'in, untuk melakukan sesuatu, au tarkihi, atau meninggalkan sesuatu, taqaulihi, seperti ucapannya orang yang bernazar, in dakhaltu ad-dara au illam ukallima zaidan falillahi alayya kada. Kalau tadi contohnya itu perkara-perkara sunnah. Nah ini seandainya perkara-perkara mubah, saya sumpah nggak akan masuk rumahnya orang itu. Itu kan masuk rumah itu kan mubah kan ya, hukumnya nggak ada hukum apa-apa kan, mubah. Au di situ contohnya in dakhaltu ad-dara, seandainya saya masuk rumahnya si fulan. Au in lam ukallima zaidan, atau saya nggak akan ngomong sama si Zaid, contohnya itu Zaid. Falillahi alayya kada, maka saya akan melakukan ini. Atau contohnya begini, saya nggak akan lewat jalan sono lagi. Lewat jalan itu kan aslinya nggak ada hukum apa-apa ya, mubah. Lah kok malah lewat, kelalen. Nah yo, maka dia harus membayar nadarnya itu. Fa'idha wujida al-mu'allaqu alaihi, apabila dijumpai atau terjadi yang digantungkan itu, wajaba, maka wajib alam nadhiri, bagi orang yang bernadar, al-wafa'u, untuk memenuhi nadarnya. Saya sumpah nggak akan masuk rumahnya si fulan, ya wajib, nggak boleh masuk ke rumah itu. Wong dia udah kadung sumpah. Kalau kayak apa itu Majapahit siapa? Gajah Mada. Itu kalau di buku-buku kan ya, dia bersumpah nggak akan makan enak sebelum bisa menyatukan Nusantara. Lah makan itu kan nggak ada hukum apa-apa itu seandainya orang Islam yang. Nah begitu Nusantara benar-benar menyatu, baru dia makan enak. Itu kan kalau sumpahnya Gajah Mada. Ini kalau sumpahnya kita umpama. Au kafaratu yaminin, atau kalau dia kok ternyata ngingkari, maka ia wajib membayar kifarat, membayar denda. Nah, kemarin kan sudah ada itu. Kalau ada zaman dulu yang memerdekakan budak yang perempuan, maka kalau tidak ada yang memberi makan 10 orang fakir miskin, dan setiap satu orang fakir miskin itu satu mut itu dulu segini loh. Ini berarti paling seperempat ya kalau beras. Ya wes pokoknya cukup sekali makan sama lauk-lauknya gitu aja kan. Ya paling enggak ya traktir, umumnya sekali makan berapa, 20.000 lah ya umpama. Nah, ya kali 10 orang, wah lumayan ya 200 ya. Lumayan gara-gara ngingkari. Wa huwa mukhayyarun bainahuma, maka boleh memilih antara keduanya. Lah bernazar dengan sesuatu yang sunnah, perkara sunnah berubah menjadi wajib. Bernazar dengan perkara sesuatu yang mubah, kalau sudah dinazarkan awalnya mubah, tetap hukumnya berubah menjadi wajib. Itu gara-gara dinazarkan. Wala yan'aqidu nadhrul haram, dan tidak boleh dilaksanakan kalau nazar perkara yang haram. Kaqatlin nafsi, seperti bunuh orang. Umpama nanti kalau ketemu si ono saya bunuh. Udah kadung keselnya sampai ke ubun-ubun. Awas saya ketemu saya bunuh. Ini kan nazar ya, wong kadung diucapin, tapi nazar kayak begitu itu enggak boleh dilaksanakan. Wong perkara yang haram. Bighairi hakim, dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Lo berarti ada alasan membunuh yang benar ya, ada. Para algojo yang ditugasi oleh pemerintah untuk hukuman
mati, nembak mati, umpamanya gembong narkoba, atau teroris atau apalah, atau kadang pembunuhan berencana kan hukumannya mati. Lah yang membunuh itu kan ya membunuh kan, tapi membunuh ada yang dibenarkan. Wasiyamil idaini, atau bernadar mau puasa di hari raya. Orang-orang pada lebaran saya mau puasa. Orang-orang kerjaan udah tahu haram malah puasa. Lah ya ini tadi kan melakukan nazar tapi melakukan sesuatu yang haram, maka itu wajib untuk dilanggar, enggak boleh dilaksanakan. Wala nadhru makruhin, dan tidak boleh bernadar melakukan perkara yang makruh. Kasolati fil makbarah, seperti sholat di kuburan. Tapi yang sholat ada rukuk sujud tuh ya. Kalau sholat yang sholat jenazah boleh, walaupun berdiri di area pemakaman. Tapi kalau sholat yang ada rukuk sujud nggak boleh. Lagian sujudnya di mana? Ya apa di atas nisan aja enggak. Wal hammami, hammam atau kamar mandi. Wan nadhru li ahadi abawaihi au ahadi auladihi, atau nazar untuk salah satu dari kedua orang tuanya atau untuk salah satu dari anak-anaknya. Tapi nazar-nazar yang tidak baik maksudnya ya. Wa kadza nazrul mubahi, dan begitu juga nazar mubah, kal akli wal lubsi wan naumi, seperti makan, pakai baju, wan naum tidur, wala kafarata fihi, dan itu tidak ada kifarat, tidak ada denda. Melanggar nazar yang haram, nazar yang makruh, itu enggak ada denda, justru malah wajib untuk digagalkan, tidak dijadikan untuk nazarnya itu. Tapi kalau perkara yang sunnah, perkara yang tadi itu yang dicontohkan di atas, maka itu hukumnya justru malah wajib. Kalau dia mengingkari nazarnya, justru dia kena denda atau disebut dengan kifarat itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz boleh tanya? Monggo silakan. Pernah saya baca, tapi saya lupa itu karangannya siapa.